Halo pemirsa, kali ini No Hub News akan membahas Jalan Kayu Neolitik, jejak peradaban tersembunyi di dasar rawa. No Hub News, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ayo kita telusuri jejaknya. Di hamparan padang pasir Afrika yang tak kenal ampun, tersembunyi jejak peradaban yang hilang kota-kota purba yang menyaingi legenda Atlantis. Dari lingkaran batu megalit di Nabta Playa, Mesir, hingga kota bawah tanah Garamantes di Sahara Libya, situs-situs ini menunjukkan masyarakat kuno yang jauh lebih maju dari bayangan kita. Berusia ribuan tahun, mereka membangun observatorium bintang, sistem irigasi canggih, dan kota yang berkembang di tengah gurun. Tapi, mengapa kota-kota ini lenyap? Apakah mereka benar-benar Atlantisnya Afrika, atau hanya mitos yang dilebihkan? Apa rahasia di balik keberadaan dan kehancuran mereka? Mari kita telusuri misteri jejak kota hilang di padang pasir, dari penemuan arkeologi hingga spekulasi yang mengguncang dunia. Penemuan yang mengubah sejarah. Padang pasir Afrika, yang kini gersang, pernah lebih hijau ribuan tahun lalu. Sekitar 7.000 hingga 3.000 sm, wilayah seperti Sahara memiliki sungai, danau, dan sabana yang mendukung kehidupan. Dua situs utama menonjol dalam narasi kota hilang. Nabta Playa, Mesir, ditemukan pada 1970-an di Sahara Selatan Mesir. Situs Neolitik ini berusia 7.000 hingga 4.000 sm. Lingkaran batu megalit, dijuluki Stonehenge Sahara, berfungsi sebagai kalender astronomi, menandai titik balik matahari dan bintang Orion. Struktur ini, dibangun oleh penggembala nomaden, menunjukkan pengetahuan kosmologi canggih. Situs ini juga memiliki kuburan sapi sakral, menandakan praktik ritual. Garamantes, Libya. Di Fezzan, Sahara Libya, peradaban Garamantes, 1.000 sm hingga 500 m, membangun kota bawah tanah dan sistem irigasi Foggara terowongan air sepanjang 100.000 km untuk mengairi oasis. Ditemukan melalui citra satelit pada 2000-an, situs ini ungkap istana, pasar, dan kuil, menyaingi kota Romawi. Garamantes menguasai perdagangan Trans-Sahara, menghubungkan Afrika Utara dengan Sub-Sahara. Penemuan ini, didukung teknologi seperti citra satelit dan penanggalan karbon 14, menegaskan bahwa Afrika adalah pusat peradaban kuno. Nabta Playa berusia 7.000 sm, mendahului Stonehenge 3.000 sm, sementara Garamantes menunjukkan urbanisasi di gurun yang dianggap tak layak huni. Kecerdasan dan teknologi purba. Masyarakat di kedua situs menunjukkan inovasi luar biasa. Astronomi Nabta Playa, lingkaran batu sejajar dengan rasi bintang dan siklus matahari, menunjukkan penggembala Neolitik memahami astronomi untuk navigasi dan pertanian. Batu-batu ini, hingga 2 meter tinggi, diangkut dari jauh, membutuhkan kerja tim terorganisir. Irigasi Garamantes. Sistem Foggara mengalirkan air dari akuifer bawah tanah, mendukung pertanian gandum, kurma, dan zaitun di gurun dengan curah hujan di bawah 10 mm tahun. Terowongan dibangun dengan alat tembaga, menunjukkan keahlian teknik tanpa mesin modern. Organisasi sosial, Nabta Playa memiliki bukti pemukiman musiman dengan rumah lumpur dan sumur. Garamantes mengelola kota dengan hierarki, termasuk raja dan pedagang, seperti terlihat dari temuan koin dan perhiasan emas. Ritual dan budaya. Kuburan sapi di Nabta Playa menandakan pemujaan hewan, sementara kuil Garamantes dengan relief dewa menunjukkan agama terstruktur. Artefak, seperti tembikar bergambar di Nabta Playa dan pedang besi Garamantes, mengisyaratkan perdagangan jarak jauh, mungkin hingga ke Mediterania atau Afrika Tengah. Ini menantang anggapan bahwa gurun Afrika terisolasi sebelum era modern. Mengapa kota-kota ini hilang? Kehancuran kota-kota ini terkait perubahan lingkungan dan manusia. Penggurunan Sahara. Sekitar 5.000 hingga 3.000 sm, iklim Sahara berubah dari hijau menjadi gersang akibat pergeseran orbit bumi, Milankovitch Cycle. Danau mengering, memaksa penggembala Nabta Playa bermigrasi ke lembah Nil, mendirikan peradaban Mesir kuno. Eksploitasi sumber daya. Garamantes menghabiskan akuifer Foggara dalam 1.500 tahun, menyebabkan krisis air. Perang dengan Romawi dan invasi Arab pada abad ke-7 mempercepat kehancuran mereka. Bencana alam. Bukti banjir bandang di Nabta Playa menunjukkan cuaca ekstrem menghancurkan pemukiman.
Gempa bumi di Fezzan mungkin merusak infrastruktur Garamantes. Namun, beberapa spekulasi menyebut faktor lain, seperti penyakit atau konflik internal, meski bukti arkeologi untuk ini lemah. Kota-kota ini hilang karena terkubur pasir selama ribuan tahun, hanya terungkap melalui penggalian modern. Paralel dengan Atlantis, fakta atau mitos. Narasi Atlantisnya Afrika muncul dari kemiripan kota-kota ini dengan legenda Atlantis Plato. Peradaban maju yang lenyap akibat bencana. Nabta Playa dengan kalender bintangnya dan Garamantes dengan kota oasisnya menyerupai gambaran kota utopia yang tenggelam. Beberapa hipotesis liar di media sosial bahkan kaitkan situs ini dengan peradaban alien atau teknologi hilang. Namun, arkeolog menolak paralel ini sebagai sensasional. Atlantis kemungkinan fiksi, terinspirasi oleh bencana seperti letusan Terra, 1 Nanartatiraron SM. Nabta Playa dan Garamantes nyata, dengan bukti fisik seperti batu, terowongan, dan tembikar. Klaim Atlantis Afrika sering melebihkan temuan untuk tarik perhatian, mengabaikan konteks budaya Afrika. Netizen terbagi, bukti peradaban super, tulis seorang sementara lainnya bilang, cuma desa gurun biasa, kontroversi dan debat ilmiah. Temuan ini memicu diskusi sengit. Interpretasi kemajuan. Beberapa arkeolog anggap Nabta Playa proto-peradaban, tapi skeptis bilang itu hanya camp nomaden, bukan kota. Garamantes dianggap kekaisaran gurun, tapi minimnya teks tertulis sulitkan verifikasi. Narasi Atlantis, klaim bahwa situs ini Atlantis ditolak sebagai pseudoscience, meremehkan nilai sejarah Afrika. Ini picu kritik tentang kolonialisme dalam arkeologi, yang sering prioritaskan narasi barat. Konteks budaya. Beberapa komunitas lokal di Libya tolak penggalian, anggap situs Garamantes suci. Ini cerminkan ketegangan antara sains dan tradisi. Bias media, headline seperti kota hilang ditemukan. Sering abaikan fakta bahwa situs ini diketahui sejak lama, bikin publik salah paham. Debat ini tunjukkan tantangan merekonstruksi sejarah dari artefak terbatas, tapi juga daya tarik global terhadap misteri purba. Tantangan penelitian. Penelitian di padang pasir penuh rintangan. Lingkungan keras, suhu Sahara hingga 50 pupazidi, dan badai pasir hambat penggalian. Situs Nabta Playa sering terkubur ulang oleh angin. Pelestarian. Artefak organik, seperti kain Garamantes, hancur cepat di udara terbuka. Konservasi butuh dana besar miliaran rupiah per situs. Akses dan politik. Konflik di Libya batasi akses ke situs Garamantes. Nabta Playa, di zona militer Mesir, sulit dijangkau. Pendanaan. Arkeologi Afrika kurang didanai dibandingkan situs Eropa, meski potensinya besar. Krisis iklim. Suhu global naik 1,2 derajat sejak 1900, tarik fokus dana. Namun, teknologi seperti LIDAR dan drone petakan situs tanpa gali. Analisis isotop tembikar ungkap pola perdagangan, dan citra satelit temukan ratusan situs baru di Sahara. Implikasi. Mengapa kota hilang penting? Jejak kota hilang ini ubah pemahaman kita. Peradaban Afrika. Nabta Playa dan Garamantes buktikan Afrika pusat inovasi. Dari astronomi hingga urbanisasi, jauh sebelum Mesir kuno. Adaptasi lingkungan, teknologi irigasi dan kalender bintang inspirasi solusi modern untuk krisis air atau pertanian di gurun. Warisan budaya. Situs ini tarik wisatawan, tingkatkan ekonomi Mesir dan Libya, dan bangkitkan kebanggaan budaya Afrika. Sejarah global menunjukkan konektivitas purba dengan perdagangan lintas benua, ubah narasi isolasi Afrika. Secara emosional, situs ini hubungkan kita dengan nenek moyang yang taklukkan gurun, tunjukkan daya tahan manusia. Jika bukan Atlantis, mereka tetaplah keajaiban nyata, masa depan penelitian. Penggalian baru di Sahara, seperti di Mauritania atau Sudan, bisa temukan situs serupa. Analisis DNA tulang manusia Garamantes dapat ungkap asal-usul mereka. Teknologi seperti spektrometri massa dalami komposisi artefak. Jika ditemukan bukti teks atau seni monumental, narasi kota maju bisa menguat. Kolaborasi dengan komunitas lokal penting untuk hormati nilai budaya dan hindari eksploitasi. Mengapa Anda harus peduli?
kota hilang di padang pasir adalah cermin kecerdasan manusia purba, dari kalender bintang hingga kota gurun. Apakah mereka Atlantis Afrika, atau hanya pemukiman yang lenyap? Temuan ini ajak kita renung. Sejauh mana kita pahami sejarah, dan apakah kita hargai warisan Afrika? Tulis pendapatmu, sebarkan diskusi, dan mari ungkap. Benarkah ini jejak peradaban agung, atau mitos pasir yang memikat imajinasi? Itu tadi No Hub News. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa pada update berikutnya.